Haleluya, shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan kita, sebab Dia Tuhan, Dia Allah yang sungguh luar biasa buat saya dan saudaraku. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji menyembah-Mu. Mari Engkau memberkati kami sehingga pujian kami Tuhan menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup, sepanjang umur hidup, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Oh haleluya, sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, semuanya selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami Engkau sudah peliharakan kami. Bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan sudah memberikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan kepada Engkau ya Allah, tak sedetik benar Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Oh
bangga punya Engkau Yesus dalam hidup kami, yang senantiasa baik dan baik dan baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan sekali lagi nyanyikan pujian ini. Yesus baik, amin. Baik buat saya. Oh, oh, oh. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Katakan ku tak dapat, ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi, oh, ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Saya persilakan pada hambanya. Ya, shalom, selamat pagi, siang, atau malam ya. Bagi komunitas Light of Blessing, kita berjumpa lagi saat ini dengan saya, Pendeta Yosai Geten dari Tentena, Poso, Kabupaten Poso. Tentena merupakan suatu daerah yang sangat luar biasa, cantik saudara, indah pemandangannya. Saya percaya dari tempat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa.
Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh kembali lagi beribadah dalam komunitas Light of Blessing. Kami tahu dan percaya bahwa berkat Tuhan, blessing of God, mengalir buat kami semua melalui ibadah ini. Dan firman Tuhan hari ini akan memberikan kami kekuatan yang baru, akan membuat kami lebih lagi dengan Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang karena firman-Mu yang menjanjikan demikian Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu. Kami siap dengarkan firman Tuhan pada saat kesempatan hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita lagi dibawa Tuhan untuk lebih lagi. Kalau boleh saya mau bilang bahwa Tuhan sedang menarik perhatian umatnya dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya dikasih tema hari ini, ikut Tuhan itu wow. Ya. Sama-sama bilang wow. Ya. Ikut Tuhan itu wow. Wow kenapa saudara? Karena dari kata wow ini mengartikan bahwa ikut Tuhan itu luar biasa. Ada banyak orang Kristen saudaraku, mereka merasa ketika ikut Tuhan itu berat. Mereka merasa bahwa ikut Tuhan itu sesuatu yang susah dan sulit. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ikut Tuhan itu adalah satu pengalaman yang luar biasa saudaraku. Pengalaman yang mengubahkan hidup kita. Pengalaman yang membawa kita naik next level saudaraku. Kalau kita mau setia dan kita mau taat, saya percaya pengalaman mengikut Tuhan itu adalah satu pengalaman luar biasa dalam hidup ini. Tidak ada pengalaman lain yang lebih indah, lebih luar biasa selain pengalaman ikut Tuhan dalam hidup ini saudaraku. Nah, kenapa? Saya catat kenapa ikut Tuhan itu wow saudaraku. Ya, karena di dalam Tuhan itu menjanjikan satu kekuatan yang baru. Nah, saya mau bahas satu ayat saat ini yang mau menyatakan bahwa ikut Tuhan itu wow. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 saya mau katakan dan saya sampaikan kepada saudara, saya bacakan saja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, saudara, kenapa saya katakan wow? Alkitabku berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini biasa. Saudara bisa bayangin saudaraku, masalah hidup ini begitu berat. Ada banyak sebagian orang merasa bahwa pengalaman hidup ini begitu menyakitkan, begitu berat. Bahkan ada yang berkata, aku sudah tidak sanggup lagi saudaraku. Kami tim kemarin baru pulang pelayanan dari daerah Toraja ya. Daerah Toraja Utara, ya, kami naik masuk ke pedalaman. Dan kami melihat satu fenomena yang mengerikan di sana saudara. Ada begitu banyak orang yang bunuh diri saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang mati bunuh diri. Ya, saya tidak sedang menjudge sebuah suku atau situasi di wilayah saudaraku, tapi ini merupakan satu keadaan yang menakutkan saudara. Fenomena bunuh diri sedang terjadi. Anak-anak dari remaja, pemuda bunuh diri karena kenapa? Mereka putus asa. Nah, sampai kenapa orang Kristen bunuh diri saudara? Ini sesuatu hal yang menarik, sesuatu yang perlu kita lihat saudaraku, bahwa orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan, orang Kristen yang tidak hidup di dalam Tuhan saudaraku, dia akan merasakan hidup ini begitu berat, masalah ini begitu berat saudara. Roh keputusasaan masuk dan menguasai hidupnya sehingga dia merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada lagi jawaban. Dia merasakan hidup ini sia-sia saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ikut Tuhan itu wow. Wow kenapa? Karena yang pertama kita lihat di sini saudaraku, Alkitabku berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami ini biasa. Mari sama-sama kita bilang biasa. Ayo saudara bilang biasa. Amin. Pencobaan kita alami ini biasa. Apa arti kata biasa saudara? Biasa itu artinya mudah, gampang. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak terlalu susah dan sulit dan sukar saudara. Artinya sesuatu yang bisa kita lewati saudara. Tetapi mungkin ada menatap saya dan berkata, bagaimana Pak Pendeta bisa dibilang ini biasa? Bagaimana bisa dibilang masalah ini biasa? Bagaimana dibilang biasa kalau contoh suami saya lari dengan kuntilanak yang lain, atau istri saya selingkuh, atau suami saya selingkuh,
Bagaimana Pak Pendeta bisa dikatakan ini biasa kalau utang saya nggak lunas-lunas? Bagaimana kalau dikatakan biasa kalau anak saya hamil di luar nikah, ya kan? Atau anak saya narkoba? Ya, mungkin ada penatap saya yang berkata demikian. Tapi saya mau katakan Alkitabku saudaraku. Alkitab saudara berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini biasa. Sangat biasa saudara. Artinya apa? Mudah dan gampang dilewati bersama dengan Tuhan. Menjadi mudah, menjadi sesuatu yang gampang kita hadapi dan kita lewati. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, saudara. Dan saya pelajari pada ayat ini, saudara. Kenapa Alkitab mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Masalah-masalah hidup yang kita alami itu biasa. Bagi saudaraku yang menonton saat ini, engkau yang mengalami sakit penyakit, sudah berobat ke sana kemari, saudara, tidak sembuh. Dan engkau mulai berkata, oh Tuhan sudah tinggalkan saya, tidak ada pengharapan lagi bagi saya. Hidup saya seperti sudah tidak ada jawaban lagi. Hidup saya sudah hancur. Saya mau katakan kepada saudara, Alkitab berkata itu biasa. Seberat apapun masalah saudara, Alkitab itu berkata biasa. Nah, saya catat pada saat ini, kenapa Alkitab berkata bahwa biasa? Yang pertama saudaraku, catat. Poin yang pertama adalah kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga masalah hidup, pencobaan yang kita alami itu Alkitab berkata biasa. Karena kenapa? Yang pertama, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, Anda harus mengalami, saudara harus mengalami keluar biasaan Tuhan itu dalam hidup saudara. Anda harus mengalami kedahsyatan Tuhan itu dalam hidup saudara. Nah, keluar biasaan Tuhan tidak cuma hanya keluar dari mulut kita. Apa kata orang? Tidak, saudara. Anda lihat bagaimana ketika Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Ayub seorang nabi yang sangat luar biasa, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dalam Ayub 1 berkata apa? Dia orang soleh, jujur, takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Tipe Ayub ini susah didapati hari-hari ini, saudara. Ayub 1 berkata, dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Tetapi kita lihat di ayat Ayub pasal 42 ayat 5 berkata apa? Dulu aku mendengar Tuhan dari kata orang. Apa kata orang? Aku mendengar tentang Tuhan dari apa kata orang. Tetapi sekarang kata Ayub, aku sendiri melihat dengan mata kepalaku. Nah saudara, kenapa Tuhan izinkan masalah hari-hari ini terjadi? Covid yang begitu mengerikan saudaraku, ya baru habis divaksin 2 kali saudaraku, muncul lagi baru saudaraku. Wah ini ngeri saudaraku, mau divaksin lagi, muncul lagi yang baru saudaraku, dia bermutasi dengan yang baru lagi. Saya mau katakan, kalau kita mau ikuti segala ketakutan yang ada di dunia ini, kita mau gila jadi gila saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, justru dalam masalah hidupmu, engkau ketemu Tuhan. Amin. Ketika engkau mengalami masalah, problema, itu tujuan Tuhan yang sebenarnya yang pertama, supaya kita ketemu Dia. Ayub mengalami itu, Ayub alami. Anda bisa bayangin dalam Ayub 1 ayat 1. Saudara, kalau sudah bukan sudah baca, Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Begitu banyak saudaraku ya, status-status rohaninya dalam hidup, prestasi-prestasi rohaninya dalam hidupnya saudaraku. Jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini satu standar rohani yang luar biasa. Tetapi Anda lihat, Ayub 1 ayat 1, itu kondisi Ayub sebelum dia mengalami Tuhan. Ternyata kesalahan Ayub selama ini saudara, dari pasal 1 sampai sebelum pasal 42 saudara dalam kitab Ayub, ternyata kesalehannya dibangun dari apa? Kebenaran diri sendiri. Tuhan ingin Ayub mengalami dia. Tuhan ingin Ayub mengalami satu proses yang pada dasarnya Ayub menyadari bahwa semua apa yang dia lakukan, semua predikat-predikat rohani dalam hidupnya, semua itu karena Tuhan. Bukan karena kesalahan dirinya sendiri. Semua itu karena Tuhan. Dan Tuhan paling benci dengan orang yang sombong secara rohani saudara. Anda lihat, ada 2 orang yang datang pergi berdoa. Seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Orang Farisi berdoa begini, Tuhan, aku bukan orang jahat, aku bukan orang lalim,
bukan orang yang berzina, aku rajin kasih perpuluhan, aku rajin ibadah. Bukan seperti orang sana itu, bukan seperti itu pemungut cukai itu. Tetapi Anda lihat seorang pemungut cukai, dia menatap ke langit, dia tidak berani menatap ke langit, dia tutup matanya dan dia berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa, aku gak layak, aku gak sempurna, aku gak layak. Apa yang terjadi? Kedua orang ini pulang, apa yang terjadi? Yang satu itu dibenarkan, orang Farisi tidak dibenarkan, saudara. Orang pemungut cukai itu dibenarkan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara pada saat ini, seandainya dua orang ini, pemungut cukai dengan orang Farisi hidup di dalam, ada di sebuah gereja atau ada di gereja saudara, mana yang paling disayang gembala? Mana yang paling disayang gembala, saudara? Pasti orang Farisi, rajin kasih perpuluhan, tidak neko-neko, jemaat yang dengar-dengaran, gak kepala batu. Tapi yang pemungut cukai, biang kerok, saudara. Ya. Tetapi di mata Tuhan, siapa yang masuk surga? Justru di pemungut. Jadi di sini saya mau bilang kepada saudara, Ayub harus alami itu, saudara, supaya memproses sikap hatinya. Nah, terkadang kita ini, sikap hati kita ini kadang-kadang memang kelihatan kita sepertinya hidup benar, hidup sepertinya tidak ada cacat celah, tetapi ada kesombongan rohani dalam hidup kita, saudara. Nah, hari ini dalam tema Tuhan mengikuti Tuhan itu wow. Karena kenapa? Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati, saudaraku. Orang-orang yang memiliki pengertian yang benar terhadap Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa memandang masalah yang terjadi dalam hidup kita ini biasa, saudara. Sangat biasa, sangat biasa. Waktu Ayub di ayat 42 ayat 5, saudaraku, Ayub 42 ayat 5, dia berkata, sekarang mataku sendiri yang memandang dia. Di situ, saudara, kesombongan Ayub sebagai orang yang merasa dia rohani luntur, saudaraku. Dia mengakui semua kedaulatan Tuhan. Dia mengakui semua apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, saudaraku. Luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, poin pertama, ya kenapa Alkitab mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa? Karena poin yang pertama adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam keluar biasaan Tuhan, engkau harus alami sendiri. Seperti Ayub mengalami sendiri itu. Untuk membentuk kehidupannya, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki sikap hati yang benar. Dalam poin yang pertama ini, kita memiliki sikap hati yang benar karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Kita pun memandang masalah-masalah bukan dalam sisi yang negatif, bukan dalam sisi yang salah, saudaraku. Tetapi kita memandang setiap problem masalah hidup ini bahwa Tuhan kita luar biasa. Dan pencobaan itu biasa, saudaraku. Amin. Poin yang kedua, kenapa kita mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa? Ya, kita lihat kembali dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Poin yang kedua apa? Pencobaan yang Tuhan kasih ke kita, yang Tuhan izinkan, bukan Tuhan kasih, Tuhan izinkan kita alami. Artinya apa? Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Amin. Jadi jangan Anda berkata begini, saudaraku, kenapa sih orang-orang yang lain itu masalah hidupnya biasa-biasa aja, kita ini terlalu berat, saya ini terlalu berat. Saya mau bilang kepada saudara, berarti Tuhan memberikan kekuatan yang lebih kepada saudara untuk menanggung setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan lihat orang lain. Justru ketika engkau mengalami masalah yang berat, engkau harus bersuka cita bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menangani, melewati problem dan masalah dalam hidup ini, saudaraku. Itu poin yang kedua. Kenapa masalah dan pencobaan ini menjadi biasa dalam hidup kita? Tadi yang poin pertama adalah Allah kita luar biasa. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, poin yang ketiga, saudara, kita baca di sana. Ya, sebab Allah setia. Ya, sebab Allah setia. Ini poin yang ketiga. Kenapa sampai Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa? Karena kita punya Tuhan yang setia, saudara. Kesetiaan Tuhan kita nggak bisa kita pikir secara logika otak kita, saudara. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Bayangin aja, saudaraku, Alkitab berkata bahwa walaupun kita nggak setia, Dia tetap setia. Bayangin, kita nggak setia, Dia setia. Apalagi kalau kita setia. Wow, lebih wow lagi ya. Lebih wow lagi, saudara. Bayangin aja kita nggak setia, kita nggak taat, Dia tetap setia kepada kita. Coba Anda pikirkan. Apalagi kalau kita lebih setia, kita setia. Wow, saya percaya sorga akan lebih bergerak dalam kehidupan saya, saudara.
Alkitab berkata apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Artinya apa? Bayangin sampai sorga mau seirama dengan kita, saudaraku. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Ini sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudaraku. Yang mengerti akan hal ini, saudaraku. Wow, nah itu. Kita memiliki Allah yang setia. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan yang menonton acara ini. Khususnya ibu-ibu. Ya. Coba saudara renungkan hari ini. Sesetia-setianya suamimu, saudara. Sesetia-setianya istri saudara dengan Tuhan. Dengan saudara maksud saya. Sesetia-setia saudara kepada pasangan saudara. Saya mau bilang berita baik hari ini. Lebih setia Tuhan Yesus kepada saudara. Bisa katakan amin? Lebih setia, dan kesetiaan Tuhan itu kita gak bisa bayangin. Gak bisa kita pakai otak ini, logika kita untuk mencernanya, gak bisa. Kesetiaan Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, di luar nalar kita. Bahkan Alkitab berkata, saudara, rambut kita yang jatuh saja, saudara, setelah lahir rambut jatuh, tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa di sorga. Bayangin, masalah rambut jatuh saja, saudaraku, sorga perhatikan. Masalah rambut jatuh, Bapa perhatikan. Apalagi masalah hidup saudara, apalagi masalah isi dompet saudara, apalagi masalah penyakit saudara, apalagi masalah kebutuhan hidupmu, apalagi masa depan, mengenai masa depan anak-anak saudara. Jadi jangan terlalu khawatir akan hidup ini, saudara. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, asal kita percaya, hidup dengan iman. Apalagi cuma masalah COVID, corona, ya kecil bagi Tuhan, saudaraku. Rambut saya jatuh aja, Tuhan perhatikan. Alkitab berkata, burung pipit di udara, dia tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Siapa di antara saudara yang mikirin burung pipit? Ada nggak di antara saudara yang tiap hari mikirin burung pipit? Enggak kan? Ngapain ya? Boro-boro mikirin burung pipit, sudah lebih baik kita mikirin apa yang kita mau makan sekarang, ya kan? Artinya apa? Hal-hal yang kadang-kala di luar pikiran dan jangkauan kita, Tuhan pikirin. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Hal-hal yang di luar jangkauan manusia, secara pikiran dan logika, saudaraku, saya mau bilang kepada saudara, Tuhan pikirin. Saya mau tanya, Tuhan mikirin gak masalah isi dompet saudara? Tuhan mikirin gak penyakit saudara? Tuhan mikirin gak virus corona yang ada di sekitar kita yang bisa kena kepada kita? Tuhan tahu gak itu? Bayangin, rambut jatuh saja dia perhatikan. Ada gak di antara saudara yang tiap hari mikirin rambutnya jatuh? Ini rambutnya udah banyak jatuh nih, saudara. Ya, saya gak pernah mikirin rambut saya yang jatuh, sudah gak bikin pusing amat. Tapi Tuhan mikirin, saudara. Oleh karena itu hari ini kita tetap percaya bahwa ikut Tuhan itu wow. Karena kenapa? Dia setia, saudara. Kenapa percobaan dan masalah hidup kita? Alkitab berkata biasa, karena yang ketiga, kita punya Tuhan yang setia. Haleluya, saudaraku. Yang keempat, nah ini yang terakhir, karena sudah siap-siap waktu. Yang keempat, kenapa Alkitab berkata bahwa masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini adalah biasa. Tadi yang pertama adalah kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, karena Allah kita setia. Dan yang keempat, kenapa percobaan-percobaan dikatakan Alkitab itu biasa? Yang keempat adalah, kita lihat pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh haleluya, puji Tuhan, saudara. Yang keempat, kenapa Alkitab berkata bahwa masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi itu biasa? Karena ada jalan keluar, ada jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Pasti ada jalan keluar dalam hidup saudara. Anda menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, udah gak ada harapan. Oh, udah gak ada harapan dari hidup saya. Hidup saya sudah hancur. Saya mau bilang kepada saudara, ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Karena Alkitab berkata demikian. Engkau gak perlu takut. Tuhan siap memberikan jalan keluar kepada saudara. Hari ini, apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan perhatikan saudara. Tuhan tahu pergumulan hidupmu saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Situasi hari ini makin menakutkan, saudara. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Situasi bukan mau tambah baik, saudaraku. Hanya orang-orang yang berlindung dalam Tuhan akan mengalami perlindungan. Saudaraku, di Alkitabku ini, saudara, terlalu banyak ayat-ayat perlindungan, saudara, bagi kita. Amin. Ya, ayat firman Tuhan berkata, walaupun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tidak akan menimpa engkau. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Alkitab berkata, Wahyu 6 ayat 6 berkata, minyak dan anggur pun tidak akan dirusakkan. Masakan kita tidak percaya akan perlindungan
firman Tuhan dalam Alkitab. Percayalah dengan iman. Tuhan sanggup melindungi hidup saudara dari segala malapetaka, bahkan penyakit corona sekalipun Tuhan sanggup melindungi saudara. Saya mau bilang kepada saudara, darah Yesus adalah vaksin yang paling hebat dalam hidup kita. Dan saya terlalu yakin, kalau kita beriman, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar dalam hidup ini, saudara. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mikirin apa yang terjadi. Dia tidak tahu ketika waktu dilemparkan ke dalam api, saudaraku, ada 4 orang di sana. Yang satu adalah malaikat Tuhan yang melindungi mereka dari kobaran api itu. Sadrak, Mesak, Abednego tidak memikirkan hal itu. Yang mereka memikirkan pada waktu itu, saudaraku, mereka bilang begini, Raja, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak tolong kami saat ini, kami tetap tidak mau menyembah patung buatan Raja. Sadrak, Mesak, Abednego tidak memikirkan tentang perlindungan dalam dirinya bagaimana. Sadrak, Mesak, Abednego tidak memikirkan diri mereka sendiri. Justru mereka memikirkan tentang kepentingan Tuhan. Mereka justru memikirkan apakah tindakan saya kalau saya ambil ini melukai hati Tuhan atau tidak. Anda lihat, hari-hari ini saudaraku, kita perlu banyak belajar. Apakah tindakan yang kita alami, perkataan yang kita ucapkan ini melukai hati Tuhan atau tidak. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah menyangka kalau mereka mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Yang ada di otak mereka, saudaraku, bagaimana supaya saya tidak menyakiti Tuhan saya dengan dengan tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, saudara. Amin. Hari-hari ini kita harus lebih banyak memikirkan tentang perasaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mengikut Tuhan, wow itu akan terjadi dalam hidup kita. Kata wow itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Akan terjadi, itu akan terjadi. Kalau kita lebih banyak memikirkan perasaan Tuhan, saudaraku. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah menyangka dalam kehidupannya. Waktu mereka dilemparkan ke perapian itu, saudaraku, mereka tidak pernah menyangka tiba-tiba Tuhan kirimkan malaikatnya serupa seorang anak manusia. Saya percaya itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang turun menjaga mereka, melindungi mereka dari kobaran api itu, saudaraku. Dan mereka dimuliakan oleh Tuhan, saudara. Hari ini saya tidak panjang lebar, saudara, tapi mari beri hidupmu untuk Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya terlalu percaya hari ini, saudara, Tuhan berbicara jelas kepada hidup. Ayo jangan main-main lagi dengan Tuhan. Betapa besar anugerahnya yang dicurahkan kepada kita waktu kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab jelas berkata, mata Tuhan menjelajah seisi bumi, seisi dunia ini. Dan dia melihat ke dunia ini. Dan dia akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Catat ini, saudara. Yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia akan melimpahkan kekuatannya. Dia akan melimpahkan semua suplai sorga dalam hidup orang itu, saudara. Hari ini, saudara, ayo kita bawa hati hidup kita kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih keliru, saudaraku, mari kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Ada dosa yang masih mengikat kita, ayo kita bereskan di hadapan Tuhan. Masih ada kepahitan, kebencian, ayo kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, saya akan berdoa buat saudara yang menonton acara ini. Ayo semua tutup mata, arahkan tangan saudara kepada layar di depan saudara, ya. Saya akan berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap orang yang melihat, setiap umatmu yang melihat tontonan ini, Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, alirkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan mereka yang berbeban berat, Engkau buka jalan, berikan jalan keluar dalam hidup mereka, Tuhan. Oh, yang bermasalah ekonomi, Tuhan buka jalan, masalah hutang, masalah keluarga, rumah tangga, Engkau jamah dalam nama Yesus Kristus. Dan aku percaya saat ini, Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah, urapan Tuhan turun kepada umat-Mu saat ini. Bapak, aku berdoa demi nama Yesus, kuasa-Mu turun kepada umat-Mu yang menonton saat ini, Bapak, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa di tempat yang maha tinggi, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memberikan jalan keluar kepada orang yang butuh jawaban, Tuhan, dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kuasa setan, roh jahat, aku hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang punya masalah hutang, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat saat ini, Bapak. Aku percaya firman Tuhan saat ini memberikan kami kekuatan yang baru. Hamba berdoa, berkati umat-Mu saat ini. Komunitas Life of Blessing, Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan aku percaya firman ini tidak jatuh ke tanah yang sia-sia. Dia jatuh ke tanah yang subur dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara,
Saya lanjut dengan kita akan doa tutup. Semua angkat kedua tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri pertemuan komunitas Light of Blessing pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.